Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Siti Isnendinur yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, jelang datangnya bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasaraya Padang, Kota Padang, Sumatera Barat sudah mengalami kenaikan dikarenakan pasokan yang berkurang. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasaraya Padang, Kota Padang, Sumatera Barat terpantau sudah mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Masing-masing komoditas mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp4.000. Untuk cabai merah dari harga sebelumnya Rp44.000 menjadi Rp46.000 per kilogramnya. Cabai rawit dari harga sebelumnya Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah dan bawang putih dari harga Rp20.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini dinilai pedagang akibat berkurangnya pasokan jelang Ramadan. Untuk tingkat daya beli pembeli pun sekarang berkurang dan sepi. Pedagang menilai merasa mengalami penurunan pendapatan sebesar 25%. Diperkirakan kenaikan harga kebutuhan pokok dinilai akan berlangsung lama hingga datangnya bulan Ramadan tahun ini. Hai, berapa kakak beli sekarang? Sekarang 46, kadang sampai 50. Biasanya berapa? Biasa 30, 20. Ini biasanya emang mau bilang bulan Ramadan atau gimana nih naik? Bulan Ramadan mau naik-naik. Itu biasanya apa aja yang naik Bu? Biasanya Ibu rasakan? Selain cabai merah itu apa lagi? Bawang atau apa? Ada bawang. Bawang putih ya. Seperti lah. Kenaikan 2.000 Bang. Biasanya berapa? Biasanya 44, 46. Selain cabai merah apa aja yang mengalami kenaikan? Rawit, itu bawang putih. Rawit berapa? Rawit 36. Bawang putih 24. Sama kemarin Ya, kalau bawang putih 4.000. dari berapa? Dari 20 ke 24. Pengaruh kenaikannya apa? Pasokan mungkin Bang. Kurang Pasokan barangnya puasa. terus apa kondisi jual beli bagaimana? Sepi Bang. Berapa persen kira-kira penurunannya? 55. 25%. Ya dari dasar. Apa dengan kondisi COVID itu pengaruh? Pengaruh Bang. Ya, Tambah masukan. sama pasukan kurang. Sementara itu, pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, sejumlah umat muslim di Medan, Sumatera Utara menggelar tradisi ziarah kubur. Tradisi ini sudah menjadi kegiatan rutin dalam setiap penyambutan bulan suci Ramadan. Sudah menjadi tradisi bagi umat muslim dalam setiap penyambutan bulan suci Ramadan melakukan ziarah kubur ke pemakaman anggota keluarga. Tradisi ini selalu dilakukan saat menjelang bulan suci Ramadan. Seperti di Taman Pemakaman Umum Muslim Mandailing di Jalan Brigjen, Katamso, Medan. Sejak kemarin sore sudah mulai didatangi para peziarah yang biasanya membawa bunga dan air mawar yang nantinya akan diletakkan di atas kuburan. Para peziarah umumnya mengawali dengan melakukan pembersihan di atas makam. Selanjutnya, para peziarah menggelar pembacaan doa untuk anggota keluarga yang sudah terlebih dahulu dipanggil Sang Pencipta. Di beberapa daerah, tradisi ini juga diistilahkan sebagai arwahan atau nyekar. Tradisi ziarah kubur ini biasanya dilakukan 1 pekan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Untuk menyambut bulan suci Ramadan ya, jadi kami ziarah ke almarhumah kakek ya, yang ada di seputaran sini. Ada kakek sama nenek ya, sekalian ziarah, tabur bunga menyambut bulan suci Ramadan ya. Bang, setiap tahun ini Bang Abang lakukan Bang? Ya insya Allah, kalau ini pada tahun ini ya mungkin biasa ramai, ini mungkin ada kegiatan jadi, tapi setiap tahun ya pasti ada dari keluarga, setiap tahun di sini. Bang, harapan apa Bang di bulan suci Ramadan yang akan datang di masa pandemi ini seperti apa Bang? Mudah-mudahan kita masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara ya terlepas dari
COVID ini ya, mudah-mudahan, dan dilancarkan ekonominya serta disehatkanlah semua menjalankan bulan suci Ramadan. Istilahnya tradisi memang tahun ke tahun itu dari nenek kita berziarah karena arwah-arwahnya akan kembali ke rumah kita masing-masing di bulan suci Ramadan. Jadi itulah terakhir kita jumpa sama dia. Nah itu saja ya. Itu rutin Pak, rutin tahun sekali atau? Ada juga nggak pun yang puasa, ada waktu saya Jumat saya pun sering juga kemari. Tapi namanya udah tradisi umat Muslim, diadakannya Ramadan ini kan ziarah lah, minta maaf ataupun dia jika kesempatan dia untuk berdoa, untuk berjumpa, apalagi anak perantuan itu kan nggak sempat datang dia mungkin sekali ya gitulah. Bulan ada tradisinya. Pak, harapan Bapak Pak di bulan suci Ramadan nanti Pak yang akan datang Pak seperti apa Pak? Ya harapan kita kalau bisa semualah meningkatkan amal ibadah, itu kalau generasi kita jauh dari narkoba, mungkin disitulah semua dibukakan Allah pintu untuk para orang-orang yang masih belum bertobat, kemungkinan di bulan suci Ramadan ini akan bertobat, akan kembali lagi ya. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seperti tak pernah takut, 2 kapal ikan milik negara Vietnam kembali melakukan pencurian ikan di perairan Natuna. Saat ditangkap, belasan ton ikan hasil jarahan yang akan dikirim ke Vietnam pun diamankan petugas. Beginilah detik-detik penangkapan kapal ikan asing oleh petugas Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam di perairan Natuna, Kepulauan Riau pekan lalu. Setelah melakukan pengejaran yang cukup alot, kapal pengawas Orca 03 berhasil mengamankan 2 kapal penangkap ikan milik warga Vietnam. Saat pengejaran, kedua kapal milik Vietnam tersebut mencoba kabur ke arah Laut Cina. Bahkan nakoda kapal tidak mengindahkan panggilan petugas melalui pengeras suara. Suara tembakan pun tidak menyurutkan langkah mereka untuk kabur. Tak ingin tangkapannya lepas, petugas PSDKP langsung melaju dan menghadang laju kedua kapal asing tersebut. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sekitar 15 ton ikan segar hasil jarahan. Rencananya ikan akan ditransfer ke kapal ikan lainnya untuk dibawa ke Vietnam. Pak, berapa ABK yang kita amankan terkait 2 kapal ini, Pak? 21. 21. Warga negara mana, Pak? Semua Vietnam. Pak, ada muatan ikan kah saat kita amankan, Pak? Ada. Itu yang pasti jaringnya kalian lihat itu kecil sekali. Itu udah menyalahi aturan sama sekali itu alat tangkapnya tuh. Teri aja masuk. Wah, betul loh, teri. Terus 2 lagi. Fire troll itu 2 kapal, ini 1. Jadi menarik itu terumbu karang kita rusak. Berapa ton yang kita amankan di dalam kapal, Pak? Sekitar 200 kilo. Masih sedikit, baru berapa? Baru 15 tonan lah masih. Ya. Pemirsa, kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah semi permanen di Simpang Limun, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada 2 April lalu membuat Pemkab Padang Pariaman memberikan bantuan sembako kepada korban kebakaran tersebut. Kebakaran yang diakibatkan korsleting listrik arus pendek menghanguskan 1 unit rumah semi permanen di Simpang Limun, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang merupakan rumah milik Yulia Fitmawati. Kebakaran terjadi pada 2 April lalu sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Mendapat informasi tersebut, Wakil Bupati Padang Pariaman bersama Dinas Sosial mengunjungi kediaman korban untuk melihat langsung kondisi rumah dan kesehatan korban. Pada kesempatan itu, Pemkab Padang Pariaman memberikan bantuan berupa sembako kepada korban kebakaran. Ini mudah-mudahan sedikitnya bisa mengurangi. Tentunya atas nama Pemda Padang Pariaman, saya selaku Wakil Bupati Padang Pariaman ikut merasakan beban yang dirasakan oleh sanak itu yang terjadi kebakaran pada hari Jumat, tepatnya jam setengah 2 kemarin. Jadi kesedihan daripada masyarakat, warga kita yang ditimpa musibah, itu adalah kesedihan kita bersama. Namun kita berharap kesedihan ini tentunya di balik ini ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang terbaik akan diberikan kepada kita. Amin. Itu Presiden. Baik, terima kasih.
Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, bangkit dari pandemi COVID-19 yang sudah sejak setahun lebih merebak di Indonesia dan dunia, termasuk di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, salah satu komunitas seniman sastra di Lingga menandainya dengan peluncuran buku antologi puisi Napau. Peluncuran buku antologi puisi Napau bertempat di Gedung Nasional Dabo Singkep Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Di hadapan tamu undangan yang jumlahnya terbatas, para seniman sastra yang tergabung dalam komunitas sastra Arang di Laut mengisi acara dengan membaca puisi. Peluncuran buku serta membaca puisi di tempat umum ini juga merupakan yang perdana setelah sebelumnya vakum selama setahun dampak dari pandemi COVID-19. Anggota komunitas sastra Arang di Laut yang hampir 60%-nya masih berstatus pelajar ini berharap pandemi COVID-19 cepat berakhir sehingga bisa dengan bebas beraktivitas dan bisa sering manggung. Kami tetap latihan rutin dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah peserta, dan kebetulan memang yang peserta yang di Dabo Singkep ini yang bisa aktif secara tatap muka, yang di Penungga dan di Resang itu mereka aktif melalui grup WA. Pemirsa, viral di sosial media, striker klub Jerman Borussia Dortmund, Erling Haaland pernah nyantri di Indonesia. Nama Haaland sendiri tengah menjadi sorotan di kancah pesepak bola setelah ia dilirik sejumlah klub besar Eropa. Berawal dari keisengan teman-temannya untuk membuat sebuah konten video media sosial, akhirnya Erling Haaland versi Indonesia pun viral. Zidane Maulana, remaja berusia 17 tahun, warga Jalan Pancing 2 Medan Tembung ini pun mendadak jadi sorotan warganet. Pasalnya wajahnya disandingkan dengan pesepak bola Haaland. Dalam video tersebut dikatakan Haaland sebelum terkenal pernah nyantri di Indonesia. Ternyata itu video Zidane menggunakan peci dan bermain catur bersama teman-teman sekolahnya di warung kopi. Zidane juga tidak mengetahui siapa yang menggabungkan video dirinya dengan pesepak bola Haaland. Bahkan siswa SMK kelas 12 ini tidak suka sepak bola dan kurang mengetahui siapa Haaland. Zidane sendiri mengaku pemberian namanya karena ibunya pada saat hamil mengidolakan pesepak bola Zinedine Zidane. Zidane juga mengakui memiliki hobi bermain game. Dia juga mengatakan kalau kulitnya putih dan rambutnya pirang masih ada keturunan dari Belanda. Namun demikian hanya Zidane di keluarga yang seperti itu. Adik-adiknya memiliki rambut hitam biasa. Awal viral di TikTok itu awalnya lagi nongkrong di warkop, lagi main catur. Nah, itu teman iseng-iseng ngerekam untuk konten TikTok katanya. Dia ngerekam, terus diupload di TikToknya, dan di konten pertamanya itu sempat viral sampai tembus 400.000 viewers. Dan itu lumayan banget sih karena viral. Lalu di konten keduanya kami buat lagi yang Assalamualaikum itu lebih gila lagi sih, tembusnya 2 juta viewers. Lalu mulai dari konten yang kedua itu barulah IG saya mulai di follow, akun YouTube saya mulai naik subscriber drastis, viewer bertambah, yang ngirim direct message di Instagram juga banyak sih, sampai nggak bisa dibalas semua gitu. Kalau untuk mencocokkan saya dengan Haaland ya, itu semua nggak pernah dengar dari teman sekolah. Itu yang mencocokkan itu dari orang-orang, dari warganet, dari netizen yang ada di TikTok. Mereka bilang mirip Haaland, mereka bilang mirip, ada juga yang bilang mirip Roy West, siapa itu? Pokoknya pemain bola asal Eropa lah, mereka mencocok-cocokkan. Selain mirip Haaland, ada juga yang bilang mirip Ron dari Harry Potter, ada juga yang bilang dari beberapa film-film Hollywood lain. Ya karena pendapat ya saya have fun aja sih sama itu. Karena kan pendapat masing-masing. Sementara itu, Nanang Abdurrahman, kakek Zidane, mengungkapkan Zidane merupakan sosok yang kurang bergaul. Kegiatan Zidane banyak dihabiskan di rumah dan jarang bermain, baik di sekolah maupun sekitar rumah. Dirinya juga mengaku terkejut kalau cucunya terkenal dan disebut mirip pesepak bola Erling Haaland.
Kalau sehariannya Zidane biasa saja ya, tidak ada yang menonjol. Tapi ya itu kalau pulang sekolah langsung ke rumah ya gitu. Nggak perlu ke rumah, saya di rumah aja, nggak pernah keluar kawan tuh, nggak ada gitu. Ya itulah sekarang tuh kan begitu saya tahu dia jadi YouTuber gitu. Terus dia YouTuber kan ya di kamar aja gitu, nggak kemana-mana kan. Sosok Erling Haaland sendiri sejauh ini dikenal sebagai pesepak bola muda berbakat. Saat ini dia masih membela klub Jerman Borussia Dortmund. Namanya kini dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa karena performanya. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Siti Isneninur mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.